Efektivitas dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, keterbukaan. Hal pertama untuk membuat komunikasi antar pribadi menjadi efektif, yaitu dengan adanya keterbukaan satu sama lain untuk dapat melakukan interaksi dengan orang lain. Maksud dari keterbukaan di sini ialah tidak menutup diri atau adanya transparansi dari diri masing-masing individu dan jujur dalam berkomunikasi agar komunikasi antar pribadi ini tidak memiliki artian lain atau salah tafsir, yang tentunya dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif karena adanya kesalahpahaman. Contohnya, dengan adanya umpan balik yang diberikan terhadap lawan bicara, karena tanpa adanya umpan balik ini membuat lawan bicara merasa diabaikan, yang berarti kita menutup diri atau enggan berinteraksi lebih lanjut dengan lawan bicara. Yang kedua, empati adalah kemampuan mengindra perasaan dari perspektif orang lain. Adapun salah satu bentuk respon dari empati ini yaitu simpati. Simpati adalah sebuah kemampuan untuk memahami apa yang telah dilalui oleh orang lain sehingga kita mengerti alasan mengapa ia berperilaku atau memiliki kepribadian tertentu. Dengan begitu, kita bisa merasakan dan lebih memahami apa yang dirasakan lawan bicara sehingga kita dapat berkomunikasi dengan tepat dan komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Yang ketiga, sikap positif. Dengan adanya sikap positif ini tentunya berguna untuk saling mempengaruhi pandangan positif baik untuk diri sendiri maupun lawan bicara kita. Salah satunya adalah memberikan suatu pujian. Hal ini termasuk dalam kategori sikap positif. Dengan memberikan sebuah atau dua buah pujian kepada lawan bicara, maka kita telah melakukan spread positivity. Dengan begitu, maka akan terciptalah atmosfer yang positif dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Yang keempat, kredibilitas. Efektivitas komunikasi interpersonal lainnya ialah perlunya kredibilitas agar membuat lawan bicara pun merasa yakin dan percaya dengan apapun yang kita bicarakan. Salah satu contohnya, ketika sedang curhat dan meminta saran, akan lebih percaya dengan orang yang sudah mempunyai kredibilitas yang baik dalam bidang tersebut. Selain itu, juga tidak ada orang yang percaya dengan orang yang punya kredibilitas yang buruk. Maka dari itu, orang dengan kredibilitas yang buruk bisa membuat komunikasi tidak berjalan secara efektif. Yang kelima, sikap mendukung. Dalam membuat efektivitas komunikasi antar pribadi, para pelaku komunikasi harus saling memberi dukungan agar adanya motivasi satu sama lain yang tentunya membuat adanya efektivitas dalam berkomunikasi. Dengan memberikan rasa saling mendukung satu sama lain, akan tercapainya interaksi secara lebih terbuka yang tentunya dapat meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi. Yang keenam, kesetaraan. Kesetaraan merupakan pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan atau diberikan satu sama lain. Kesetaraan pun menjadi salah satu faktor efektifnya komunikasi interpersonal karena hal ini membuktikan atau menggambarkan adanya pengakuan bahwa kedua pihak saling berkepentingan, berharga, dan saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, dengan kita menganggap lawan bicara kita sebagai kontributor penting dari setiap interaksi yang dilakukan. Yang terakhir, sikap menghargai. Hal terakhir yang membuat komunikasi antar pribadi menjadi efektif yaitu menghargai lawan bicara dengan menjadi pendengar yang baik untuknya dan memahami lawan bicara kita dalam berbagai kondisi. Jangan hanya mau menjadi pembicara saja dan tidak mau mendengarkan. Karena pada dasarnya dalam komunikasi antarpersonal keduanya sama-sama menjadi pembicara sekaligus pendengar dan tidak bisa hanya memegang satu peran saja. Kemudian juga jangan pernah memotong ucapan lawan bicara yang sedang berbicara. Hargailah waktu mereka untuk berbicara. Karena pada dasarnya jika ingin dihargai maka hargailah orang lain.